Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kabar baik-baik saja. Saya kabar juga baik-baik. Wah, dengan begini kan bisa lihat punya seluruh ruangan nih. Kalau kamu mau room tour, bilang biar saya bikin room tour kecil-kecilan. Apa juga ya akan saya bagikan tentang room tour kalau bikin. Paling buku-buku, sama sebagian besar belakang tuh motivasi yang bikin saya tetap semangat untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan, kayak belajar bahasa dan lain-lain. Nah, di sampai video kali ini saya mau cerita ke kamu, bukan cerita, mau share tentang satu hal yang sangat membantu saya yang saya temukan di tahun 2021 ini. Jadi satu orangnya sangat susah untuk mengatur keuangan. Saya punya masalah tentang itu. Saya struggling sekali bagaimana caranya saya harus atur saku keuangan. Saya tidak tahu, kayak kadang tiba-tiba aku uang ada, maksudnya dari gaji atau uang jajan yang dikasih sama orang tua atau keluarga, tiba-tiba hilang, habis, dan saya tidak sadar itu uang lari kemana semua dan tidak ada tabungan. Terus setelah aku tinggal sendiri, aku jadi belajar untuk bagaimana caranya supaya saya bisa hemat uang dan saya punya tabungan ada. Karena ya mungkin aku punya tabungan jangka panjang atau tabungan jangka pendek. Kayak saya, meskipun saya nih masih 23 tahun, tahun ini nanti bulan Desember nanti saya akan jadi 24 tahun. Waduh, saya takut. Saya tuh punya banyak rencana jangka panjang. Bahkan saya mulai berpikir tentang pasangan hidup tuh. Kalau saya mau matinya mungkin aku tidak, maksudnya cuman kemarin sempat dengar beberapa masukan bahwa saat kau berpasangan, kau tuh harus punya budgeting untuk misalnya pernikahan tuh berapa, supaya kau tahu, oh misalnya nih saya mau menikah dengan pernikahan yang kira-kira totalnya 500 juta, berarti saya harus menabung berapa dan mulai dari kapan. Nih contoh-contohnya kayak gitu misalnya. Tapi tenang, saya belum mulai menabung untuk pasangan pernikahan, masih lama sekali. Saya lagi menabung untuk sekolah karena saya pulang selanjutnya selainnya adalah lanjutkan sekolah. Pengantarnya terlalu panjang ya. Oke, jadi saya kayak berpikir, what should I do? Bagaimana? Saya mau bikin catatan keuangan tapi formatnya saya tidak tahu, kayak gitu kan. Akhirnya saya menemukanlah sebuah teknik yang sangat saya suka, namanya Kakeibo. Jadi si Kakeibo ini tuh seni menyimpan uangnya orang Jepang. Karena juga suka sekali sama Jepang, jadi saya banyak explore banyak hal. Kayak saya mulai belajar untuk melipat baju seperti dorang karena jadi rapi dan makan maksudnya hemat tepat. Sekarang keuangan, nah namanya Kakeibo. Jadi tuh pas zaman dong dapat bom, maksudnya pas zaman perang tuh kan pemerintah gunakan uang buat perang. Dan tapi untuk menjaga supaya kondisi ekonomi Jepang stabil, si pemerintahnya tuh jadi minta tolong sama dia punya masyarakat untuk kamu harus bisa kelola kamu uang dengan baik supaya perputaran uang tuh jalan dengan lancar dan dulu tidak jatuh buruk-buruk sekali. Dan nama catatan keuangan atau seni menyimpan uang ini namanya Kakeibo. Kan bisa beli bukunya, ini bukunya. Ya ampun, oh ini agak silau, nanti saya akan munculkan di sini. Tada! Nah, si Kakeibo ini itu tuh dia kayak kasih panduan. buku ini tuh kasih panduan ke kamu, makanya isinya kayak kotak-kotak begini. Awalnya saya kira tuh ini kayak macam penjelasan, tapi ternyata langsung dong bikinkan tabel untuk kamu. Nah, terus caranya bagaimana sih? Secara singkat saya coba bagi ya kan. Jadi nanti di awal sekali dong akan tanya, hey Dev, kira-kira kok butuh uang 1 tahun ini berapa? Dong bagi ke per bulan, dari per bulan itu dong bagi lagi. Kira-kira eventnya apa, 1 bulan tuh berapa? Misalnya bulan Februari ini, kemarin satu teman menikah, jadi satu butuh pengeluaran lebih banyak di bulan Februari daripada bulan lain. Tapi saya rincikan, dan ini bukan berarti kayak pasti, saya hanya kayak berangan-angan kira-kira tahun ini saya mau bikin apa. Jadi saya tulis eventnya sama kira-kira biayanya. Kayak Februari satu teman pernikahannya siapa, atau terus di bulan Maret siapa ulang tahun, di bulan Mei siapa ulang tahun dan segalanya, atau mungkin di bulan Desember mau traveling kemana, itu butuh berapa totalnya, atau mungkin mau pulang kembali ke Jayapura, butuh berapa totalnya. Semua totalkan seluruhnya, nanti dapatlah hasil yang kira-kira misalnya nih, oh ternyata Dev selama tahun 2021 nih kok tuh butuh uang sekitar 100 juta misalnya kayak gitu.
Terus setelah itu di lembar berikutnya nanti dong akan bikin monthly planner, rencana bulanan. Nanti dong tanya di awal sekali, kok punya uang sekarang ada berapa dan sumbernya tuh dari mana saja. Misalnya saya punya uang sekarang tuh ada 2 juta. Saya punya uang ada 2 juta, sumbernya nih dari gaji 1 juta, dari mama dan bapak 1 juta. Jadi ada 2 juta nih. Terus dari 2 juta itu nanti mereka bikin pertanyaan kedua. Dev, selama 1 bulan pengeluaran apa yang pasti kok kasih keluar? Pasti sekali. Misalnya apa? Listrik, air galon misalnya. Aku kan bisa hitung kalau 1 bulan tuh saya butuh 4 galon. Berarti kalau misalkan 1 galon 10.000 berarti 40.000. Kayak pasti gitu. Galon, listrik, wifi, bensin kalau kau bisa kalkulasikan. Terus mungkin kau sudah punya budget khusus misalnya untuk beli buku segalanya itu. Nah misalnya tadi kan kamu 2 juta. Ternyata budget pasti yang saya keluarkan tiap bulan tuh 500.000. Berarti 2 juta dikurangi dengan budget pasti itu adalah 1.500.000 kan? Nah si 1.500.000 ini dong tanya lagi, Dev kau mau menabung berapa rupiah? Misalnya, oh saya mau menabung 200.000. Berarti 1.500.000 itu kurang 200.000. 200.000 otomatis kasih masuk ke tabungan nanti. Jadi sisanya berapa? 1.300.000. Oke, sudah 1.300.000. Nah, 1.300.000 ini dibagi ke jumlah minggu yang ada di kau punya minggu di bulan itu maksudnya. Kayak bulan Maret nih ada 5 minggu toh. Berarti 1.300.000 dibagi 5 minggu. Nah, 1.300.000 bagi 5 minggu itu 260.000. Nah 260.000 inilah akan menjadi kau punya budget mingguan. 1 minggu kau hanya boleh mengeluarkan uang sebanyak 260.000. Sampai stop contekan 260.000. Dari situ kan kok bisa kayak tahu tuh misalnya minggu ini oke, saya budget nih ternyata 260.000. Saya tidak boleh pesan makan di luar. Saya hanya boleh masak, menggunakan segala makanan yang ada supaya tidak lebih over budget, kelebihan budget. Dan akhirnya tuh kok bisa tahu di akhir nanti setiap hari minggu kok review semua. Oh, ternyata saya kelebihan budget, saya harus ambil uang dari minggu depannya. Atau misalnya, wah saya berhasil menahan diri selama 1 minggu, jadi saya jadi saya punya budget lebih nih, kok bisa sisihkan itu. Nah di dalam bukunya juga ada yang kayak begini. Itu tuh untuk tracking selama 1 minggu itu kan dibagi ke ada hari Senin sampai Minggu. Terus maksudnya kategori itu kayak makanan atau pulsa atau transportasi kayak gitu. Nah nanti dong tanya setiap hari Senin tiap malam tuh kok harus duduk cek hari Senin selama satu hari ini tuh saya kasih keluar uang tuh untuk apa saja, misalkan makanan berapa, transport berapa dan lain-lain berapa, supaya kok tahu ternyata hari ini saya keluarkan berapa nih. Misalnya aku suka keluar 10.000. Oh berarti saya budget sisa 250.000 untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti di hari Minggu, kok hitung semua. Ternyata selama 1 minggu ini saya punya uang paling banyak dikeluarkan buat makanan. Dan makanannya membuat over budget. Berarti minggu depan saya betul-betul tidak boleh pesan makan di luar. Saya hanya boleh saya hanya boleh beli bahan makanan yang murah di pasar, jangan ke supermarket, supaya saya bisa hemat. Dan kayak gitu tentang Kakeibo. Kalau kamu rajin mencatat keuangan, semua alur perputaran uang di dalam kamu kehidupan tuh bisa tertracking. Jadi bisa gampang untuk tahu sapu uang nih larinya kemana. Apakah sapu investasi sudah cukup untuk saya punya masa depan nanti. Kira-kira bulan depan saya bisa menabung lebih atau tidak dan segalanya. Jadi ya, itu tentang seni mengatur keuangan. Kalau kamu punya pertanyaan, kalau kamu mau beli buku ini ada di periplus.com kalau online. Kalau fisik langsung saja ke toko Periplusnya ada, atau di opentrolley.com. Opentrolley.com itu salah satu website yang saya biasa pakai cari buku kalau tidak ada di Periplus. Tapi Opentrolley agak mahal, cuman ya. Jadi begitu sekian itu saja yang saya bisa share malam hari ini tentang bagaimana mengatur keuangan dengan Kakeibo. Kalian bisa cari
kamu bisa pakai kamu punya cara sendiri, atau saya rasa ini adalah salah satu yang sangat menuntun dan membantu sekali kalau kamu mau pakai Kakeibo. Itu saja video kali ini. Tolong share video ini kalau bermanfaat ya teman-teman, dan tolong tulis harus bikin video tentang apa lagi di kolom komentar. Terima kasih kamu semua, selamat berapa saja.